好，大家下午好，大家都好吗？teman-teman selamat sore, apa kabar teman-teman semua? 我希望大家都身体健康，一切顺利。Ya, saya doakan ya semoga teman-teman semuanya sehat dan juga dilancarkan ya. 很高兴又能和大家见面了呀. Jadi senang sekali ketemu dengan teman-teman semua. 大家都好吗？Oke ya, apa kabar teman-teman semua ya? Teman-teman boleh latihan chat untuk menjawab di bagian chat sambil saya share bahan ya, teman-teman semua. Oke. 好，大家还记得吗？我们最后是到了哪儿？Teman-teman masih ingat terakhir kita sampai di mana? Teman-teman, apakah masih ingat? Boleh bantu remind ke saya ya. Oke, ini sudah banyak yang merespon juga. Oke, insya Allah. Ada Ibu Ita, ada Pak Eli, 下午好, 对, ketikanya juga sudah benar ya, 好棒, hebat ya. Ada Bu Yati juga, ada Ibu Lilian ya, 晚上好, 都可以ya. Kita sudah menuju malam juga. Oke, ada Ibu Sarah, 我很好, 谢谢你. Ya, ketikanya juga sudah benar ya. Wah, hebat-hebat semua ya, cepet ya. Oke, ada Ibu Yowan, 下午好, 老师,我很好, 谢谢. Oke ya. Ibu Dini juga, 下午好, 老师. Terus Ibu Vivi Salim, 晚上好, 老师. 挺好的, 老师. Ya, pakai 挺 itu diakhiri dengan te, gitu ya. Kalau mau pakai 很好, boleh. Sama sebenarnya ya. Cuman 挺nya biasanya diakhiri dengan te. Jadi dia boleh kita bilang sinonim ya. 挺好的, sama dengan 很好, gitu ya. Itu kemarin waktu sesi kita program menjawab, kita sudah bahas ya. Oke, jadi yang kita bahas dipakai. 很好 ya. 谢谢 Ibu Ita ya. Kita lanjut ya. Ada Pak Suyosan, 下午好 老师. Ya, ketikanya juga sudah benar. Ada Ibu Elena, 晚上好. Pak Andreas juga, 晚上好. Ibu Judi, 下午好 老师. Suaranya putus-putus ya. Mungkin sinyal kali ya Bu. Yang lain gimana? Saya masih aman suaranya? Ada Ibu Yovita juga ya, 晚上好. Oke, jadi 下午好, 晚上好 ketikanya sudah benar semua ya. Hebat ya teman-teman ya dalam waktu yang cukup singkat. Teman-teman sebenarnya Hangyu Pinyin sudah lumayan oke ya, tidak perlu banyak yang saya perbaiki ya. Ada Ibu Deborah juga. Oke, suara jelas ya Pak Andreas ya. Baik, mungkin Ibu Judi ya sinyalnya ya. Baik, karena mungkin beberapa tempat juga hujan ya. 有可能有些地方天气不好，所以讯号也是不好 ya. Mungkin beberapa tempat cuaca tidak bagus, jadi sinyal juga tidak bagus ya. 包括我这边也是在下大雨 ya, termasuk tempat saya juga sedang hujan ya. 好的，我们最后一次的见面是到哪了？apa namanya? Terakhir kita sampai mana? Teman-teman masih ingat? Oh ya, sambil tunggu teman-teman bantu saya remind. 我想借此机会代表 New Normal 感谢卜迪曼先生呀，感谢您非常非常感谢您因为赞助了我们这个月的 Zoom ya. Jadi terima kasih kepada Pak Budiman ya, siswa dari kelas 1E yang sudah menjadi sponsor atau donatur Zoom pada bulan ini ya. 非常非常感谢，我代表所有的学生和班长，还有 New Normal，向您致最大的敬意ya. Jadi mengantarkan hormat dan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ya, karena kemurahan hati Anda, kita semua tetap bisa belajar ya. 非常感谢您 ya, sekali lagi terima kasih sekali ya. Nggak tahu Pak Budiman hadir di kelas ini atau di kelas minggu ya. Nanti minggu saya akan wakili lagi untuk ucapin terima kasih ya. 因为真的非常感谢ya. Benar-benar terima kasih banget karena dengan kemurahan hatinya
begitu banyak orang bisa belajar ya. Jadi ini kebaikannya tidak bisa kita terkata-katakan dengan kata ya. Jadi izinkan saya wakilin lewat Zoom ini untuk mengucapkan terima kasih ya kepada donatur kita Pak Budiman di bulan ini. Oke, 同学们还记得吗？我们最后一次到哪了？Masih ingat teman-teman? Terakhir kita sampai mana? Iya, mungkin sinyal ya Bu Judi ya, Zoom-nya juga putus-putus. Baik, iya benar, kalau Zoom itu kemarin teman-teman masih ingat nggak? Saya sempat beberapa kali tuh Zoom-nya suka keputus, akhirnya saya tethering dari handphone. Saya pikir WiFi saya yang bermasalah kan, jadi akhirnya minta petugas ya. Ternyata beliau bilang kalau modemnya di bawah gitu ya, saya memang Zoom-nya di atas, di lantai atas, itu perlu ada taruh satu lagi routers gitu ya, supaya penguat sinyal. Jadi kalau sinyalnya Zoom itu nggak stabil, dia akan putus-putus ya. Jadi saya juga baru tahu ya, mungkin bisa jadi info buat teman-teman juga. Jadi kalau memang rumahnya bertingkat, terutama kita jauh ya, dihalangin sama ruangan gitu ya, itu lumayan menghalang sinyal ya. Jadi sekarang saya sudah pakai satu routers di ruangan saya sendiri dan sejauh ini saya lihat aman ya, tidak terputus lagi. Jadi saya tidak usah tethering dari handphone ya. Jadi kalau teman-teman yang mengalami kendala yang sama, semoga bisa membantu ya. Oke, atau mungkin teman-teman sudah tahu juga. Baik, 好的，我们最后一次到哪呢？teman-teman pada lupa ya. Oke, kita coba lihat ya. Karena beda ya sama hari Minggu. Bukan Isya. Coba saya ingat-ingat. Teman-teman masih ingat nggak? Mungkin karena, oh ya, Ibu Nani ya. Oke, Ibu Nani ada chat. 老师下午好，上星期到打，哦，打是吧？打的生词。哦，OK，好，谢谢您，非常感谢 Ibu Nani ya. Oke, sebentar, saya coba buka dulu. 所以是第四课的生词，对吧？第四课的生词ya. Jadi kosakata di lesson 4 sampai 打. Oh iya, oke. Nomor 16 ya. 好，非常感谢您 Ibu. Ya, terima kasih sekali ya sudah bantu saya remind. 好，那同学们，我们先来看一下生词好吗？Ya, teman-teman semua, kita lihat dulu kosakata ya. Kita lihat dulu kosakata halaman 19. 19halaman 19 ya. Oke. 好，大家找到了吗？Sudah ketemu teman-teman semua? 好，mungkin kita akan ulang sebentar untuk baca ya, mereview kembali. 然后我们就来看一下意思 ya. Kemudian kita akan melihat artinya ya. Kita melanjutkan ke nomor 17 ya. 最后一次见面的时候是到了16，对吧？terakhir sampai di nomor 16. Baik, 我们看一下有谁要举手的，可以举手ya. Jadi siapa yang mau tunjuk tangan boleh jadi volunteer. Kita akan coba review untuk baca. Mungkin saya satu putaran aja ya teman-teman ya. Izin satu putaran nanti biar kita bisa lanjut ke menjelaskan artinya. Oke, Ibu Ani ya. Oke, Ibu Ani yang duluan ya, tunjuk tangan ya. Saya lihat di layar, saya unmute ya. Ni hao, Ibu. 你好，老师，晚上好。 晚上好, Ibu. Ibu, kita akan baca dari judul. Ibu bantu saya baca judul, kemudian 5 kosakata ya, dari nomor 1 sampai 5. Silakan Bu Ani. Ya, ya, Ibu Ani. Ya, Oke, silakan Bu. 1, 2, 3. 忙，上午，上午 ya, oke. 上午，公司很好，公司上班，很好。学校，哦，下午ya. Sampai nomor 5 dulu Bu ya. Xiao. Oke, baik. Kita sampai nomor 5 dulu Bu Ani. Bu Ani, untuk judulnya kosakata itu bahasa Mandarinnya adalah 正词，正词，
Oh, oke ya, 生词 词 ya, yang kali kedua 生 sudah 词 benar ya. Jadi ibu langsung tahu, oh iya ya kayaknya nadanya 1 dan 2 ya, 生词. Oke, 谢谢您 Ibu Ani, 再见. 再见。 Oke ya, saya mute kembali. Baik, kita lanjut orang berikutnya ya. Ada Ibu Linda. Ni hao Ibu. 老师你好， Ni hao Ibu. Bu Linda, kita akan lanjut nomor 6, 第6到第10 sampai nomor 10 ya. Silakan Ibu, 请1、2、3. 学校 Oke, 晚 dua, 上 bentar Bu. 在 Dua, ya, oke ya. Nomor 6 itu adalah 2 dan 4. Jadi, 学校. 学校 Oke ya. Nomor 7, 晚上 晚上. Oke. 在 在. Oke, lanjut. 家 好，复习很好，复习. Nomor 6 boleh sekali lagi, Bu? 学校 Nadanya kebalik ya. 学学校. 校学校. 校 Siao nada 4 ya. Oke ya, nggak apa-apa Ibu nanti boleh dengar rekaman ulangnya ikut persis kayak saya ya. 学校. Boleh sekali lagi, Bu? 学校 Iya, itu sudah benar ya. 学校. 谢谢 Ibu Linda, 加油谢 啊. 谢老师。 Oke, 再见. Oke ya, saya mute kembali. Kemudian berikutnya adalah Ibu Feiliwati ya. Oke, baik. Ni hao, Ibu Fei. 你好，老师。 Oke, Ibu Fei, kita akan baca nomor 11 sampai 15 ya. 11到15, 来，请1、2、3。作业、休息、工作以及 Oke ya, nya benar. Terus yang nomor 12. Jadi kalau ada 4 belakangnya ikut ditekan ya. 作业. Oke, 作 boleh 业、 ikutin saya? 作业. 作业、 Ye. Jadi belakangnya juga tekan ya. Terus yang ke-13 adalah 休息. 休息. Boleh ikutin saya? Oke, boleh? 休息、 Iya, show ya. Jadi XIU itu bacanya SIOU 呀，X bunyi S, terus IU IOU 呀，休息。再来是14, 14, 工作. Kalau tadi itu benar, cuman ada 4 yang belakang aja ya. Coba sekali lagi, boleh Ibu Fei? 工工作. 作、 Ya, 做nya sudah benar ya. 工作. 15 boleh sekali lagi, 一起. 一起、 Nah, 起nya ada angin, jadi nggak apa-apa, dilepasin aja ya. 一起. 一起、 Masih kurang H, jadi Q itu bacanya CH. 一起. 一起。 Iya, 很好，谢谢吴飞，谢谢你谢谢老师。ya, 加油，不客气. Ya, oke, saya mute kembali ya. Kelihatannya sih baru ya dari namanya, nggak apa-apa, nanti ikutin terus. Kemudian dengar rekaman, nanti kopas biasanya bisa ya. Oke, baik, berikutnya ada Xiaoming ya. Oke, 来，你好。你好，老师。 Oke, 来，我们念一下。16到20 ya, 16 sampai 20, silakan. 好， 1、2、3. 打 Mhm. 九 Q baca CH. 球 球 CH ya, jadi nggak apa-apa lepas. 球 球 ya, CH ya. Oke, 球. 再来18, 放假很好。19. 开学 Oke, 1、2. 开学. 开学好，开学。20, 20. 哪里 Iya, nah, 和哪里 bagus ya. 19 boleh sekali lagi. 开学很好。17, 17. 17球 球，对呀，jadi CH ya, itu ada angin. 好，谢谢好的，小明，很好谢了啊，谢老师。加油，不客气。再来kita lanjut ya, berikutnya Vivi, Ibu Vivi ya. Ibu Vivi, 你好。
Oke, saya tunggu ya. 老师好， Ya, ni hao, Ibu Vivi. Ibu 老 kita 师好， baca, ni hao, 21 sampai 25 ya. 21到25, 来，1、2、3。想和 Oke. 谁、 Mhm. 父母、学生 Xuesheng, 很好. Ya, jadi cuman mungkin untuk nada tiganya agak diayun sedikit ya. Jadi siang, biar lebih 想 kokoh ya. Siang. 哦， Terus 想 ya udah bener ya. 24, 父母、 fumu ya, mu. Jadi 父母 betul. Sebenarnya kamu baca sudah benar. Cuma kalau nada tiga dia berdiri sendiri atau di belakang sendiri nih, dia dibaca full. Jadi ayunannya full. Fumu kalau siang gitu ya. Tapi kalau dia sampingnya ada huruf lain, bacanya separuh kayak tadi kamu. Ya, kayak gitu ya. 哦 Oke, ，OK，谢谢老师 sudah， benar ya. 好，不客气，Bu Vivi， 很好了啊，sudah bagus ya. 谢谢您，再见。再见，老师。 Ya, saya mute kembali. Kita lanjut ada Ibu Yena. Ibu Yena, ni hao. 你好，老师，晚上 好， 好。 晚上好, Ibu. Kita akan baca 26 到30 ya, 26 sampai 30. 请 silakan. 1、2、3。电影、 电池、电视。电视、 ya, 4 ya. 电视。好，再来。电视看好，书、书。中水、 同学. Oke ya, 27 boleh sekali lagi, Bu. 电视、电视、 Iya, 谢谢您 Ibu ya, 电视. Jadi langsung tahu ya Bu ya, bahwa oh ya kayaknya nadanya perlu dikoreksi ya. Sudah bagus Bu feelingnya ya. 谢谢 Ibu Yena. 谢谢老师。不客气，再见啊. Oke, saya mute kembali berikutnya. Oke, kita satu orang lagi. Ada Ibu Yovita ya. Oke, ni hao Ibu. 你好，老师。 Ni hao. Kita akan baca 31 sampai 34. Silakan Bu. 马来西亚、 Oke, Malaysia 很好。再来，新加坡、很好。上海、 中 中国、 Oke, Zhong dia bersih ya, jadi bersih nggak ada h. Zhong Guo naik nada 2 ya. Boleh sekali lagi yang terakhir. 中国。 Dan hao, Zhong Guo. 好，谢谢你 Ibu Yovita. Yang lainnya 谢谢 sudah 老 bagus. 师。 不客气。再见，saya mute 再 kembali 见。 ya. Oke, baik. 来，我们看一下意思, kemudian kita akan lanjut ke conversation ya. Baik, terakhir sampai di nomor 16, ta. Ta ini terakhir teman-teman masih ingat artinya apa? Memukul ya, memukul atau bisa juga jadi memukul yang benaran pukul ya. 所以说不可以打人 ya, 不可以用手打人. Pernah dengar? 不可以用手打人, 不可以动手打人也可以ya. Oke ya, karena ini agak padat, supaya teman-teman gampang catat, izinkan saya share satu halaman yang lain lagi. Ya. Oke, tadi 不可以 ya. Oke. 不可以用手打人. 不可以用手打人. 可以 udah tahu, udah pernah dapat. 不 kan tidak ya. 不可以, 可以 artinya boleh di sini ya. Boleh. Jadi 不可以 berarti tidak boleh ya. 用 itu menggunakan. Ya, mungkin ini banyak kosakata baru ya. 手 tangan, 打人 ya. Jadi di sini bisa contoh ya, mungkin anak kecil kadang-kadang iseng ya. Nah, mungkin orang tuanya boleh kasih tahu dia, oh, 不可以用手打人. 用手 pakai tangan, atau kadang-kadang orang bilangnya 动手. Apa itu 动手?
动 artinya menggerakkan, 手 itu tangannya sama kayak di atas, menggerakkan ya, 动手打人不可以用手打人或者不可以动手打人ya. Jadi tak di sini teman-teman jadi tahu oh pukul beneran gitu ya, memukul. Tapi kalau misalnya mungkin sesi sebelumnya kita bahas tentang ta qiu ya, qiu ada di kosakata berikutnya di mana ini jadi memukul bola. Memukul bola mungkin teman-teman berasa aneh gitu ya. Soalnya kita kalau bahasa Indonesia bilangnya main bola gitu ya. Betul, main bola. Cuman ya diingat ya, tidak kita translate pakai main war 不是的 ya. Jadi kalau 打球，比如说打篮球、乒乓球、打apa lagi ya, 打篮球、打排球都是用打 ya karena mukul mukul bola ya, beneran pakai ta kayak gitu ya. Yang penting teman-teman tahu oh ya ini main bola. Cuma kalau bahasa Mandarinnya pakai kata pukul ta, supaya jangan lupa di translate pakai war ya. Kalau war itu mungkin teman-teman bilang anak kecil yang cuman main-main bola, pegang-pegang doang, itu boleh nggak? Oh boleh, itu boleh konteksnya ya. Tapi kalau udah mukul yang kayak badminton, atau teman-teman suka hal bola yang lain ya, tak goalfu misalnya main golf, itu harus pakai tak gitu ya. Oke, kita silakan. Kalau sepak bola, ta ini adalah pakai tangan ya. Nah, makanya 大家可以看一下它的汉字有一个提手旁。Iya, teman-teman sudah nonton video apa namanya guratan bahasa Mandarin yang saya rekam? Ya, ini namanya 提手旁. 提手旁itu saya nggak bilang 100% ya, karena 100% itu perfect ya. Jadi saya boleh bilang 80-90% berhubungan dengan tangan ya, namanya 提手旁. 所以大家看一下汉字 boleh lihat huruf Mandarinnya ta itu memukul yang bola yang pakai tangan ya. Jadi ada unsur 提手旁 pakai tangan. Nah, kalau yang ditanya barusan tadi ada pop up chat. Sepak bola pakai apa? Pakai kaki ya. Kalau pakai kaki kita akan bilang ti. Ya, saya izin bahasa huruf Mandarinnya juga supaya teman-teman jadi merasa oh yang menarik juga ya. Nah, bola kaki itu adalah 足球. Sebentar saya geser atas ya. Jadi menurut saya menarik. Teman-teman perlu lihat bolanya pakai kaki, main bolanya pakai kaki atau pakai tangan gitu ya. Kalau sepak bola karena dia pakai kaki, dia pakai ti ya. Ti 足球. 足球 ini adalah bola kaki. Kata benda. 足球 ini kata benda, bola kaki atau sepak bola. Ti yang saya tulis berserta dengan huruf Mandarinnya itu ini ti artinya menendang. Ya, begitu juga menendang itu untuk menendang orang pakai kosakata ini juga ya. Jadi dia bisa artinya langsung yang maksudnya kita melakukan sesuatu action atau dikaitkan dengan action memainkan bola ya. Nah, di mana kenapa saya tulisin huruf Mandarinnya? Karena bisa lihat kalau yang ada unsur ini yang saya lingkari biru itu biasanya berhubungan dengan kaki. Ya, ini namanya apa? Ini namanya 足字旁. 足是什么? 足 itu adalah kaki, ya. 足球的足, ya. 足 itu tulisan huruf Mandarinnya begini, teman-teman. Nah, mirip nggak? Mirip ya. Kalau dia berdiri sendiri, tarikannya begitu. Tapi kalau dia jadi sampingnya si huruf bahasa Mandarin, dia cuman goresan naik gitu ya. Jadi tergantung ya. Makanya teman-teman bisa lihat, oh iya ya, ti ada 足字旁. 足字旁 berarti oh iya berhubungan dengan kaki. Begitu juga nanti teman-teman akan ketemu banyak huruf Mandarin yang sampingnya ada ini. Kalau saya boleh bilang 80-90% berhubungan dengan kaki. Ya, actionnya berhubungan dengan kaki. Seperti itu ya. Oke, silakan di screenshot dulu karena saya mau lanjut ke kosakata ya. Bahan tentang radikal ya, oke ya. 好，saya usahakan ya teman-teman ya. 因为现在开始正常了，对吧？Karena sekarang udah mulai normal ya. Benar-benar saya merasa waktunya
nggak keburu semua ya. Jadi saya senang bikin bahan, terutama yang bisa bantu teman-teman ya. Tapi kasih saya waktu ya. Akan saya bikin satu persatu ya. Ini listing to-do-nya banyak gitu ya. Oke, boleh. Radikal ini jujur saya belajarnya benar-benar belajar sendiri. Jadi dulu tuh karena mau belajar huruf Mandarin, saya pikir oh ya ada begini-begini ya, kayak tadi saya cerita ada Ti Shou Pang, ada Zhu Zi Pang. Akhirnya saya cari tahu ya. Jadi teman-teman yang saya nanti bikin pun itu yang saya tahu ya. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan, tidak sempurna gitu ya. Karena memang saya belajarnya saya cari bahan sendiri, saya baca ya. Kalau belajar khusus sama guru 没有 saya benar-benar produk lokal ya, 没有去中国留学 juga tidak belajar ke China ya. Jadi kayak apa teman-teman terima rekaman huruf Mandarin gitu ya. Kemarin Pancang bahas sama saya, dia bilang minta tolong supaya fasilitasi teman-teman yang suka nulis gitu ya, apalagi yang sudah beli buku tulis, jadi punya puzzle gitu ya, puzzle bahwa oh ternyata ada beginiannya gitu ya. Nah semoga membantu. Dan sekali lagi saya juga pengen bilang sama teman-teman, itu saya belajar sendiri ya. Jadi kalau teman-teman tahu latar belakang saya belajar bahasa Mandarin cuma les ya, cuma les. Terus karena saya suka, saya cari tahu ya. Jadi teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak bisa perfect ya. Oke, 谢谢大家. Saya boleh lanjut ya. Jadi sambil tunggu teman-teman screenshot, saya ini ya sambil menjelaskan yang tentang bahan guratan yang saya bikin. Baik, kalau gitu, 大家好了吗? Sudah? Ya, bahan guratan yang sudah nonton sudah banyak belum? Ya, jadi semoga membantu teman-teman dapat puzzle gitu ya. Oh, ada beginiannya, ada beginiannya. Nanti jadi puzzle-puzzle ini gitu ya, kumpulannya mengantarkan teman-teman jadi oh iya ya ke bisa menguasai Hanzi gitu ya. Karena seperti yang saya bahas bahwa kita benar-benar kalau misalnya teman-teman sudah tahu tentang pinyin, itu baru benar-benar real intinya gitu ya. Oke, 好了，谢谢你们ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Oke, baik sudah nonton ya. Nanti boleh di review-review sambil sambil latihan nulis ya pelan-pelan ya, step by step. Oke, kita lanjut nomor 17 Qiu. Nah, Qiu ini tadi saya ada koreksi ya beberapa teman-teman yang baca. Ya, jadi Q ini dia bunyinya CH. Jadi nggak perlu ragu-ragu untuk keluarin H. Ya, dia memang ada angin. Qiu, supaya pronunciation-nya bagus ya. Qiu dan IU, kalau teman-teman catat gitu ya, setiap kali saya ngomong IU itu berarti IO. Memang tulisannya nggak IOU ya. Tidak ada Hanyu Pinyin tulisannya IOU. Adanya IU. Tapi biar bacanya bagus, ya itulah ya, saya kasih mungkin kita boleh bilang tipsnya gitu ya. IOU ya, jadi ada O ya. Qiu itu bola. Ini boleh bola apapun gitu ya, bola yang untuk anak kecil main atau mungkin bola yang profesional ya, kayak 羽毛球、篮球，还有什么高尔夫球的球也是都是用这个球ya, bola. Oke, lanjut berikutnya. Bola, sebelum saya lanjut ya, saya keingat ya pop up. Qiciu, teman-teman pernah dengar kosakata qiciu? Qiciu itu adalah karena sejenisnya ya, jadi sekalian. Qiciu itu adalah balon. Ya, sejenis ya. Jadi ciu bola. Nah, mungkin teman-teman keingat harusnya kalau balon gimana ya? Sama, cuma ditambahkan qi. Qi ini angin. Angin, 不是风的意思. Di dalam balon itu diisi udara, angin ya. Qi 就是这个 hawa atau udara ya. Jadi yang dipakai adalah 气球，不是风球ya, gas ya, 谢谢 ya. Hawa, udara atau gas. Ya, ini masuk untuk konteksnya 气球. Oke ya.
balon 气球。再来，我们看一下放假。Oke ya, 放假 ini libur. 放假 ini boleh kata kerja, boleh kata benda, teman-teman ya. Jadi, 明天我们放假了. Di situ dia fungsinya sebagai apa? Kalimat yang saya kasih contoh. 明天我们放假了。老师，明天我们放假了，所以今天可以很晚才睡。Jadi teman-teman bilang ya, besok kami libur, jadi hari ini boleh tidur malaman ya. 我们明天或者明天我们都可以ya. Kita sudah belajar keterangan waktu itu boleh tukaran sama subjek ya. Ya, verb benar. 我们明天放假了, gitu ya contoh ya. Ya di sini dia adalah libur yang fungsinya sebagai kata kerja atau verb ya. Tapi kalau misalnya contoh kalimatnya 明天 udah tahu ya, 我们也知道了是吧? Jadi besok kami libur. Berarti di sini kata kerja. Kalau misalnya dia sebagai kata benda, contoh 放假的时候你去哪儿? Artinya apa teman-teman? 放假的时候, kita udah belajar 的时候, 我忘了, mungkin teman-teman masih ingat? 的时候 adalah pada saat ya, pada waktu liburan gitu ya. Di sini teman-teman perlu tahu, oh dia fungsinya sebagai kata benda ya, liburan. Iya. Ya, pada saat liburan atau ketika libur ya, liburan, 你去哪儿? Kamu pergi kemana gitu ya. 放假的时候你喜欢去哪儿? Misal kamu suka pergi kemana, ya kali ya. 去 pergi, 哪儿 itu mana, where ya. 你去哪儿 ya, kamu suka kemana? Misal 你喜欢去哪儿 也可以. Oke, silakan di screenshot dulu sebelum saya lanjut ke kosakata ya. Jadi 放假可以两个用法 ya, 放假 boleh dua cara penggunaan, satu verb, satu noun ya, tergantung konteks kalimat. 好，大家好了吗? Saya lanjut ya ke kosakata berikutnya. 开学 ya, 开学 ini adalah mulai sekolah, tahun ajaran baru ya, kayak mulai semester baru. Kayak nanti biasanya bulan Juli ya teman-teman ya. Misalnya 孩子开学了, 孩子还没开学 都可以ya. Jadi 开学 itu adalah mulai sekolah, mulai tahun ajaran baru ya. Baik, kita lanjut berikutnya, 哪儿 atau 哪里. Ya, tadi saya barusan tulis ya, 哪儿 atau 哪里. Nah, teman-teman lihat, dia bacanya NAR, tapi tulisan huruf Mandarinnya dua ya. Na sama Cuman pas baca nggak baca 哪儿, enggak, tapi digabung jadi satu, 哪儿. Atau kalau teman-teman yang misalnya pernah belajar sistem Taiwan, dia bacanya 哪里, 对吗? Ya, 两个都可以ya. 你在哪里? 你在哪儿? Kalau teman-teman kesusahan pakai R, boleh pakai 哪里 karena masih sama kok ya. Cuman kalau R biasanya 北方人大部分都是会用哪儿. Oh, 你在哪儿? 你去哪儿? Ya, NAR. 好, 再来 berikutnya adalah 想 ya. 想 ini adalah bisa artinya berpikir ya, bisa juga ingin, bisa juga kangen ya. Saya kayak deja vu ya, ini di program menjawab kita ada bahas siang. Ya, jadi teman-teman, siang itu ada 3 arti. Tergantung konteks kalimat ya. Nanti kalau misalnya dapat kalimat siang, silakan dicocokin ini konteksnya berpikir, ingin, atau kangen ya. Lebih cocok ke kalimat ini ya, gitu ya. Karena huruf Mandarinnya sama, terus bacanya juga sama ya. Tinggal konteks kalimat, siang. Kalau contoh, 我很想你, berarti di situ 我很想你 artinya apa? Kangen, betul ya, karena saya terus kamu ya, nggak mungkin yang lain, nggak cocok gitu ya, contoh ya. Kalau misalnya berpikir ya, kok saya kasih tahu ya, oke, contoh kalimatnya gini deh. 我想去中国，我想去中国
Di situ 想nya lebih ke ya ingin ya, masih ingin doang, belum greget pengen ke sana ya. 我想去中国. Tapi kalau 我要去中国, 要itu benar-benar fix gitu ya. 我想去中国. Kayak contoh lah ya, kita tanya anak-anak yang baru lulus, dia bilang, saya ingin sih, saya kepengen sih pergi ke China. Berarti itu belum terlalu yakin. Tapi kalau 我要去中国 misalnya ya, itu ketahuan, sure dia 100% mau ke China ya. Terus kalau misalnya satu lagi contoh kalimat ya, 我想他不会来了 gitu ya. 我想他不会来了. Ya, pikir ya. Saya pikir artinya saya pikir dia kayaknya nggak datang deh. Dia tidak akan datang. Ya, 我想他不会来了. Teman-teman tidak perlu khawatir. Dia tergantung konteks kalimat ya. Bisa dicocokin. Kita lanjut dulu ke nomor 22. He nada 2 ya. He itu dan. Ya. 我和他, 我和你. Dia penggunanya biasa aja teman-teman ya. Saya dan dia, saya dan kamu. 我和班长, 我和老师. Gitu ya. Saya dan siapa? 我和爸爸妈妈. Saya dan papa mama. Boleh ya. Jadi konteksnya dan susunannya biasa kayak bahasa Indonesia. 谁. Nah ini boleh baca 谁, boleh baca 谁, 两个都可以ya. Kalau teman-teman ketemu orang bacanya SHEI, boleh. Orang bacanya SHUI, itu juga boleh ya. Dua-duanya boleh ya. Kemarin saya udah kasih tahu bahwa siapa itu boleh 谁, 谁都可以ya, SHEI. Tadi sebentar ya, ada apa? Oh, kalau minum itu he berarti nada berapa? He. Nada 1 ya. He. Tarik nada 1, betul. He minum ya. He nada 2 ya. Banyak huruf Mandarin yang nada 2 lagi. He. Contohnya he sungai, tapi huruf Mandarinnya bukan ini. 所以还是老句话 ya. 老句话 itu kata lama gitu ya teman-teman, jangan bosan-bosan. Saya sih benar-benar pengen teman-teman bisa sampai nguasain huruf Mandarinnya. Jadi ayo semangat ya biar bisa kuasain namanya Hanzi. Oke ya, kita lanjut dulu. Berikutnya fumu. Fumu itu adalah orang tua. Orang tua ini papa mama, parents ya. Bukan orang yang sudah tua, 不是 ya. Ini fumu. Fu dari apa? Mu dari apa? Teman-teman tahu? Mungkin udah tahu ya kalau gelombang sebelumnya atau yang sudah pernah belajar pasti tahu. Fumu itu adalah dari 父亲和母亲. 父亲 itu sama dengan papa ya. Sebentar. Mungkin teman-teman akan mulai bertanya gitu ya. Jadi bedanya apa dengan papa, mama gitu ya. Ini ibu ya, ayah dan ibu. Oke. 父亲和母亲 itu dia penggunanya lebih formal, terus lebih ada konteks tertentu gitu ya. Contoh papa mama itu kita manggil sehari-hari papa mama. Tapi kalau misalnya contoh lah kita punya kesempatan ngomong sama presiden. Nah, kalau di dalam bahasa Mandarin ya, misalnya kita bilang nih papa hauma ke presiden, itu boleh nggak sih Laoshi? Boleh. Terus kita disalahin nggak? Enggak juga. Cuman tidak terlalu pas gitu ya. Karena dia presiden pasti acaranya formal. Maka kalau kita sebagai seorang translator contoh ya, maka kita perlu pakai 你父亲 hauma. Itu 360 derajat konteksnya berubah. Artinya beda gitu ya. Orang mandangnya, oh oke, orang ini paham. Kayak gitu sih teman-teman. Tapi bukan salah, 不是的. So, papa, mama maksudnya konteks percakapan sehari-hari gitu ya. Tapi kalau 父亲, 母亲, misalnya contoh teman-teman sambut tamu, ya mungkin bagusan pakai 父亲, 母亲. Orang akan tahu, oh ya kamu paham gitu ya. Kayak gitu. 父亲, 母亲. Selain itu dipakai untuk
Hari papa, hari mama, ya, hari ibu. Jadi hari papa, hari ibu, gitu ya, hari ayah, sekarang juga ada hari ayah ya. Itu tidak pakai papa jie, mama jie, tapi pakainya fu qin jie, mu qin jie, gitu ya. Qin ini sebenarnya ada satu, teman-teman. Cuma kalau dia gabung ke fu qin, mu qin, biasanya dibaca ada 5, ya. Jadi, fu qin jie, jie itu adalah festival, perayaan. Jadi sekarang ada namanya Father's Day. Ya, begitu juga nanti kalau Mucincie itu banyak ya, ada internasional, ada juga yang versi Indonesia, bener gak? Nah, jadi Mucincie kuai berarti selamat hari ibu, gitu ya, kita tambahin kuai. Kalau Mucincie doang adalah hari ibu, ya. Oke, ini tempat saya tidak cukup. Saya tulisnya ke belakang ya, teman-teman ya. Jie. Jie ini tadi festival ya, jadi Mother's Day. Jadi teman-teman juga tidak perlu khawatir bahwa kenapa banyak yang sinonim. Ada kalanya dia dipakai barengan, artinya boleh saling menggantikan. Ada kalanya dia tergantung konteks. Kayak misal teman-teman translate Mother's Day, tidak boleh Mama Jie, 没有人这么说 ya, tidak ada orang ngomongnya begitu, adanya 母亲节 gitu ya. Oke. Silakan di screenshot dulu sambil saya lanjut ke kosakata berikutnya ya. Betul, mucin ya, ada Ibu Yohan ya yang bantu jawab ya. Betul. Fumu, fumu. Ya, fumu cin. Mungkin teman-teman nanti dengar fumu, fumu cin, belakangnya bertambahin cin, boleh nggak? Boleh ya. Papa, mama. Kalau orang yang sudah tua, bahasa Mandarinnya apa? Orang yang sudah tua, ya, maksudnya orang yang sudah berumur. Laoren, laoren ya. Jadi biar nggak kecampur ya teman-teman bahwa Laoshi yang tadi kan orang tua. Nah ini orang yang sudah tua, maksudnya orang yang sudah berumur. 我们说什么？我们说老人，老tua ya. Orang yang berumur ya. Saya suka dengar kadang-kadang orang translate orang tua saya dia pakai 我的老人. Sebenarnya tidak terlalu pas ya, karena harusnya 我的父母. Kalau mau pakai papa ya 我的父亲, 我的母亲gitu ya, 我的爸爸, 我的妈妈. Tapi kalau 老人 itu sebenarnya ininya orang yang berumur. Tapi saya pernah dengar orang translate-nya begitu. Dia ngomong terus dia ngomongnya 我的老人. Saya sempat mikir dulu, oh ya maksudnya ini ya, orang yang berumur. Ya, 老人家也可以. 老人家itu misalnya contoh ya, ada bapak-bapak tua lewat, terus kita kan pasti kita manggil gitu ya. Nah, manggilnya boleh pakai 老人家你要去哪儿？我帮你好吗？ gitu ya. Misalnya bapak, ibu itu dua-duanya boleh ya. Artinya orang yang sudah berumur, mungkin sorry beliau pakai tongkat mau nyebrang jalan. Nah, kita bilang, oh ya saya bantu ya gitu ya. Nah, teman-teman sebagai untuk panggilan kita boleh bilang 老人家你要去哪儿？我帮你好吗？ gitu ya, saya bantu. Oke nggak gitu ya, 老人. 好，老人家也可以ya. Tadi ada ibu siapa ya? Ibu Sarah ya nanya, 老人家 sama ya. Boleh pakai 老人家. Ya, orang yang berumur atau lebih senior ya, udah ada usia. Oke. 好, kita lanjut dulu. Tadi fumu udah, 学生 itu adalah pelajar ya. Siswa atau pelajar. 电影 itu adalah film ya. Kalau bioskop, masih ingat? Bioskop. 电影. Oke ya, teman-teman lagi ketik ya. 电影院 itu adalah bioskop. 院 ya, 院, 电影院. 院 ini sebenarnya kalau teman-teman tanya saya, 老师 ini 院是什么? 院子的院. 院子 itu adalah pekarangan rumah. 我们说 pekarangan rumah. Pekarangan rumah, halaman depan rumah itu namanya 院子 ya. Terus kalau misalnya 电影院 bukan pekarangan film tapi bioskop ya, 电影院.
Terus apalagi yang pakai yuan ya? Yuan, yuanzi, pekarangan rumah. 好了吗？哦，医院，对，小明，谢谢你。医院, ya, betul. Huruf Mandarinnya sama ya. 医院 tuh rumah sakit. 医院 rumah sakit. Ya, 院子的院，医院的院 ya. Bukan, ini bukan kebun, 不是. Huruf Mandarinnya ini. Kalau kebun itu 园，公园的园. Ini kebun, 园. Dia ada dua, Bu. Ya, ini baru kebun atau taman. 不一样 ya. Iya, 不一样. Ini 院子, nada 4. Huruf Mandarinnya juga berbeda, tapi mirip-mirip ya. Ada unsur yang mirip. Ya, ada unsur ininya, sampingnya, sorry, bawahnya ini yang mirip sama dalamannya. Ya, oke. 好，再来是 kita lanjut ya, kosakata berikutnya. Teman-teman mau screenshot silakan. 电影院 itu adalah bioskop. 好了吗? Oh iya, mungkin teman-teman penasaran gitu ya. 电 apa, 影 apa? 电 itu adalah listrik, ya. Terus 影 itu adalah bayangan. Terus kok hubungannya sama film apa? Kalau teman-teman tahu ya, proses pembuatan film itu yang saya tahu dulu tuh orang gambar terus dibuatin jadi film, bener nggak? Kalau tahu asal mula pertama ada film yang bisa goyang-goyang. Nah, jadi dari bayangan itu dikasih listrik ya, akhirnya jadilah film ya, jadilah sesuatu yang bergerak ya. 电影院. Oke, 再来是 kita lanjut ya berikutnya ya. Oh iya, kalau taman kanak-kanak ini dari iPhone mungkin lupa diganti nama ya, Bapak atau Ibu. Taman kanak-kanak kita bilang bagaimana nih? Ayo, saya mau tanya teman-teman dulu. Kan saya udah jabarin taman sama pekarangan gitu ya. Jadi pakai yang mana? Taman kanak-kanak. Ayo, saya tunggu. Jadi taman kanak-kanak pakainya? Iya, yuannya yang mana? Oke ya, saya tidak jawab dulu ya. Iya, benar, nada 2. Berarti yang ini, yang taman atau kebun ya. 幼儿园, 幼儿园. 幼儿itu artinya anak yang masih kecil ya. 幼儿园, anak di bawah usia 5 tahun. 幼儿园, 不是这个院 ya, 不是ya. 园 nada 2. Ya, pakai yang nada 2 ya. Taman kanak-kanak. 幼儿园. 很好, 谢谢大家. Jadi teman-teman bisa punya patokan. Oh ya, 园 nada 2 dengan tulisan begitu itu adalah taman atau kebun. Sedangkan 院 nada 4 adalah apa namanya? Pekarangan ya. Oke. 好的. 再来 kita lanjut ya. Berikutnya tadi ada 电影 电视, oke. 电视 itu adalah TV ya. 电 sama listrik. Terus 视 artinya apa? 视 itu artinya melihat. Ya, ini kosakata melihat yang dipakai untuk konteks tertentu. Kayak contoh dia perlu gabung sama yang lain, artinya melihat. Ya, maksudnya 电视 TV pakai mata ya, lihatnya pakai mata, 电视. Terus 视 dipakai apa lagi? Loh, 视 dia dipakai satu rangkaian kosakata. Misalnya contoh saya tulis ke ini aja ya. 我们看一下啊，轻视 pernah dengar? 轻视 ya, dari 视 电视 melihat. Jadi mungkin teman-teman merasa lah kalau misalnya sama kayak kan, kenapa nggak pakai kan gitu ya? Enggak, dia punya pasangan sendiri gitu ya. 轻视 itu artinya memandang rendah. Pakai lihat. Tapi 轻nya ringan ya, memandang rendah maksudnya. 不可以轻视别人 ya, tidak boleh mandang rendah ya. 轻 di sini
kalau dia sendiri artinya ringan, 很轻 ya. Kalau gitu, 轻视 itu memandang rendah. Lawan katanya, saya suka main begitu lagi belajar gitu ya, supaya kosakatanya menyambung, terus gampang buat saya hafal. Kayak gitu ya. Semoga teman-teman sama suka gitu ya. Jadi kayak 轻视, oh mandang rendah. Karena 轻nya ringan. Karena 轻 lawan katanya adalah berat apa teman-teman? 重. 所以我们可以说重视. 重视 itu memandang tinggi, maksudnya itu apa ya? 我们说 memandang tinggi, bahasa Indonesia boleh bantu saya? Jadi kita sangat merasa orang ini bisa gitu. Sangat mempercayai orang ini, meyakini orang ini gitu ya, namanya 重视. 我很重视你, 老板很重视你. Misalnya bos merasa, wah orang ini punya potensi bagus banget gitu ya. Pokoknya lawan kata dari memandang rendah. 我们可以说重视 ya. 不是 respect, bukan menghormati, bukan. Jadi karena kita merasa dia ada potensi, kita berani mendelegasikan tugas-tugas yang lebih tinggi kepada dia. Itu namanya 重视. Iya, bahasa Indonesianya agak susah ya. Jadi ibaratnya memandang dia punya kemampuan ya. Oke ya, saya tulisnya begitu ya. Memandang dia ada potensi. Ya, atau memandang orang tersebut ada potensi. Ya, pokoknya lawan kata dari memandang rendah. Ya, 重视. 我在这儿工作，我觉得很舒服，因为老板很重视我。Ya, saya bekerja di sini, saya merasa nyaman karena bos memandang saya gitu ya. Memandang itu maksudnya mempercayai potensi saya, menghargai potensi saya gitu ya. Tapi bukan respect. Respect itu 尊敬, 不一样, menghormati ya. 所以 makanya saya tulisnya begitu ya. Memandang dia ada potensi. Ya, 重视. Oke ya, menitik beratkan. Kalau kita bilang mungkin bahasa Indonesia boleh kita bilang menitik beratkan, 很重视. Ya. Oke, tadi sebentar ya sebelum saya lanjut. Jadi 重 dari 电视的视 kan melihat ya. 重 ini adalah berat. Jadi teman-teman lumayan ya, kita bisa hafal lawan kata, terus bisa dapat juga kosakata yang lain ya. 轻视 sama 重视 gitu ya. Ya, punya potensi, punya skill, kayaknya dia kerja sebulan doang udah bisa nguasain semuanya. Udahlah boleh ya dia naikin jadi misalnya supervisor gitu ya. Kayak gitu. Oke, 小看别人. Oh ya, 小看 itu juga sama ya. 小看 itu bahasa basic kayak melihat kecil gitu ya orang lainnya. Nah, kalau 轻视 和重视 ini semacam kayak tata bahasa kalau saya bilang ya. Jadi bahasa-bahasa artikel, tulisan atau yang level lebih atas biasanya pakainya gitu. Kalau 小看 boleh nggak? Ya, 可以. Dia bahasa yang kita bilang sehari-hari. Ya, seperti itu ya. Sinonim sama dengan 轻视. Ya, 轻视. 好的. 再来 kita lanjut ya berikutnya ya. Oke ya, tadi电视视频 betul, 视频 itu apa video ya, 视频. Nanti di lesson berapa kita akan ketemu ada kosakata 视频. 好, ini sudah? 我忘了. Sudah di screenshot? 轻和重. 轻 ringan, 重 berat. 好了吗? Sudah? Saya boleh lanjut ke kosakata berikutnya? Oke ya, baik. Kita lanjut berikutnya. 电视, kemudian kita lanjut ya. 看, melihat, betul. 看 ini bisa melihat, menonton, terus membaca yang tidak keluar suara. Ya, teman-teman mungkin sudah lihat, iya ternyata konteksnya banyak. Jadi kalau misalnya 看电影, 看电视, berarti nonton, ya kan? Tapi kalau misalnya 看书, berarti apa? 看书. Baca buku ya, bacanya nggak keluar suara. Kayak teman-teman suka baca novel, baca koran ya, 看报纸. 所以 baca koran 我们说看报纸就是这个看 ya, 看书 ya baca tanpa suara ya. 看
Jadi dia bisa beberapa arti ya. 好，再来是书. Oh ya, di bawahnya ada 书 buku ya, buku. Buku ini umum ya, mau buku cerita, buku apa lagi ya, buku novel, terus buku pelajaran 都可以说书呀，书本书。好，再来同学，同学 itu teman sekelas. Teman-teman sudah pernah dapat kosakata teman satu kantor? Teman satu kantor adalah, bentar ya, saya tulis dulu ya. 同学 itu adalah teman satu sekolah. Kalau teman satu kantor adalah 同事. Iya, SHI ya. 事nya apa? 事nya adalah 事情的事, 是 urusan. Kita bilang teman satu urusan ya. Teman kantor ya, urusan kita sama gitu ya. Teman satu kantor ya. Terus kalau teman satu sekolah saya mau persempit, teman satu kelas. Namanya kelas apa teman-teman? Tongpan, Tongpan itu teman satu kelas. Makanya orang kadang-kadang suka bilang 我们是同班同学. Jadi dia mau tekanin bahwa kita tuh dulu teman satu sekolah dan satu kelas juga gitu ya. Karena teman satu sekolah belum tentu satu kelas. Ya, tong ini artinya sama. Ya, belakangnya beda doang. Xue itu dari 学校 sekolah, pan dari pancang, ketua kelas, pan atau kelas gitu ya. Sama shi dari shi urusan, hal. Jadi kalau saya bilang, ya karena satu kantor, satu kapal, urusannya harusnya sama ya. Urusannya adalah sama-sama mau majuin satu perusahaan ini, gitu ya. 同事. 好, silakan yang mau screenshot sebelum saya lanjut. Ada 同学, 同班, 同事. Jadi teman-teman sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi hafal kosakata, memperdalam bahasa Mandarin, teman-teman lihat nggak kalau saya jelasin saya suka ke relate gitu ya, yang lain yang berhubungan karena waktu belajar ya kan saya ngelesnya itu seminggu 3 kali dulu ya, terus sekali ngeles cuma 1 jaman dan kita isinya satu kelas itu bisa 60-70 orang. Jadi kebayang ya nggak bisa dapat giliran baca tiap kali kita nggak ya. Nah, yang saya lakukan di rumah adalah saya buka kamus, saya cari misalnya contoh huruf tong. Nah, begitu kita buka kamus yang full huruf Mandarin ya, itu kayak maksa saya untuk harus belajar gitu ya. Jadi begitu buka tong, ya kamusnya entah udah kemana ya, udah puluhan tahun yang lalu. Tong, dia ada huruf Mandarin, nah di bawahnya itu dia ada bisa tongshi, tongxue, tongban, contoh. Jadi dari situ saya dapat banyak kosakata ya. Nah, kalau teman-teman misalnya lagi review kosakata, buka catatan, semoga ini bantu teman-teman. Jadi dia kayak sambung menyambung ya. Kita bilang kata bertaut, lumayan lah buat nambah kosakata ya. Oke, kayaknya sudah selesai di screenshot ya. Saya lanjut dulu. 同学 udah. Oke ya, di bawah ini adalah nama-nama tempat, saya pikir familiar, cuman cara bacanya aja ya. Malaysia. Mungkin teman-teman pikir, Laoshi kan kalau saya baca sesuai nada kan jadi maksudnya lama gitu ya, di spell satu-satu. Iya, teman-teman nggak usah khawatir ya. Ini kalau dulu saya kopas ya, izin kopas dari guru saya gitu ya. Saya benar-benar berterima kasih sama guru saya ya. Beliau berjasa sekali, sudah almarhum. Tanpa beliau tidak ada saya hari ini ya. Jadi 真的非常感谢他 gitu ya. Nah, dulu tuh sama ya, saya bukan bisa bahasa Mandarin, jadi belajar pronunciation-nya awal mulanya sama beliau. Nah, beliau bilang, pokoknya ini pakem, polanya harus bagus dulu. Artinya nada, pronunciation harus bagus. Begitu bagus, kita baca udah nggak spell satu-satu, tenang aja ya. Jadi, Malaysia, itu kita spell satu-satu. Tapi kalau udah pakem, kayak polanya udah dapet, kayak kita bilang logat-logat lain itu udah keluar gitu ya. Keluar itu maksudnya
logat tidak kecampur lah sama logat bahasa Mandarin, sehingga 我们说可以说标准gitu ya, tepat gitu pronunciation-nya. Kita akan baca dengan benar-benar di dalam pakemnya, di dalam polanya, nggak akan lari ya. Malaysia itu nggak lari, tapi padahal cepat gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Terus sekarang saya spell satu-satu, nanti lucu dong ya. Saya ngomong bahasa Mandarin tek tek tek. Enggak. Ini kan karena latihan ya. Nanti kalau udah fasih, dia nggak lari dari jalur. Pernah ya dengar orang bilang tiao lah gitu ya. Jadi tiao itu lari nadanya. Pernah? Mungkin teman-teman juga ngalamin, aduh saya nggak pede ya gara-gara nada saya nggak tepat gitu. Iya, teman-teman ikut ini, ibaratnya saya bantu untuk masukin ke pola gitu ya. Yang penting sabar ya. Oke ya. Jadi Malaysia itu Malaysia ya. Kalau ini artinya sih udah paham. Singapura tadi yang baca terakhir Ibu Yovita ya. Xie nin Ibu ya. PO ini banyak yang bacanya keliru ya. Mungkin Ibu catat gitu ya saya ngomong. Karena begitu yang kayak bacanya beda jauh sama pinyin, biasanya saya suka ulang gitu ya. Semoga teman-teman gak bosan. Jadi P itu bacanya PHUO supaya bagus ya. Singapura memang dia harus PHUO. Kalau nggak kita bingung ya. Kok dia bacanya ini saya ngikutin kok nggak dapat ya. Jadi saya kasih tahu dia PHUO supaya bagus ya. Singapura, terus Shanghai. Shanghai kalau ini biasa ya, tinggal nadanya saja. Shanghai. Kemudian Chongguo, ya satu hal lagi, ZH, ingat ya, H itu adalah tanda lidah diangkat. Kalau ZH itu bersih, istilah saya bersih artinya tidak ada angin. Jadi Chung, cuman O-nya itu kita baca agak U. Chung, mungkin teman-teman di beberapa tempat ada yang logatnya agak kental, dia baca Chong. Dari suara hidungnya O-nya ya, kalau saya nggak bisa niru ya, saya ikut yang standar saja ya. Zhongguo, teman-teman kalau mau buka lihat standar bahasa Mandarin gitu ya, kalau di rumah bisa ada siaran CCTV, Zhongguo Zhongyang Dianshitai, silakan dibuka, itu udah the best ya. Itu udah ibaratnya patokan secara internasional ya. Jadi Zhongguo Zhongyang Dianshitai ya, CCTV dia banyak banget salurannya ya. Oke, Zhongguo, guo ada dua ya. Zhongguo. Jadi ZH confirm tidak ada angin, bacanya bersih ya. Oke, semoga membantu teman-teman semua ya meningkatkan pronunciation ya, lafalannya. Saya punya visi, walaupun mungkin teman-teman cuma belajar lewat les, tapi nadanya harus the best ya, harus yang terbaik. Artinya harus tepat ya. Oke, kita lanjut berarti ke 绘画 ya, kita akan lihat ke 绘画 ya, dari kosakata sudah beres. OK， 同学们可以看一下我们的绘画，我们第4课的绘画，percakapan lesson 4 di halaman 15 ya, di 15 页，大家找到了吗？ teman-teman sudah ketemu？ 找到了吗？ Oke ya, 找到了ya. Usahakan kalau bisa gitu ya, teman-teman jawab pakai bahasa Mandarin. Jadi lumayan, oh ya, mengingat kosakata ya. 找 pakai ZH ya, 找到了吗? Ya, ini 找到 artinya ketemu ya. 找到了吗? Sudah ketemukah? Gitu ya, 找到了吗? 对，找到了. Kalau mau jawab berarti, oh sudah ketemu, 找到了. 好，谢谢大家ya. Jadi walaupun teman-teman nggak punya teman bicara, ya usahakan kayak kadang-kadang saya suka bahasa Mandarin terus saya translate gitu ya. Usahakan kalau misalnya teman-teman memang bisa ketik, jawabnya bahasa Mandarin. Jadi lumayan berlatih ya. Itu salah satu yang saya kepikiran ya buat bantu teman-teman berlatih. Kata Pak Suyosan ya, terkadang orang Singapura bacanya bersih. Oh, ya Pak. Kalau itu saya punya satu misi, apa yang saya tahu dan tepat saya mau bagikan ke teman-teman ya. Jadi kita perlu lihatnya, oh ya saya belajar
saya mengobservasi, oh ini dia belum tepat, tapi kita mungkin tidak mengkoreksi dia ya. Kita ambil, oh ya oke, apa yang saya bisa belajar dari situ, oh ternyata dia perlu pakai PHUO gitu ya. Oke, baik, berikutnya kita lihat dulu ya, lesson 4, saya baca dulu ya teman-teman ya, 大家听一下, teman-teman dengerin dulu. 第四课，今天你忙不忙？今天你忙不忙？今天你忙不忙？很忙. Ini nggak berubah nada ya, karena beberapa waktu biasanya orang suka bacanya diubah nada. Kenapa nggak berubah nada? Karena mang nada 2, bukan nada 3 ya. 很忙，上午去公司上班，上午去公司上班，下午去学校学习中文，下午去学校学习中文。晚上呢？晚上在家复习中文做作业。晚上在家复习中文做作业。明天你休息吗？明天你休息吗？明天休息，不工作也不上课。明天休息，不工作也不上课。我们明天一起去打球好吗？我们明天一起去打球好吗？好。Oke, saya lanjut dulu. 学校什么时候放假？学校什么时候放假？下星期一。下星期一。什么时候开学？什么时候开学？下个月1号。下个月1号。放假你去哪儿？放假你去哪儿？我想去中国。我想去中国。你和谁去？你和谁去？ Dua-duanya boleh ya. 你和谁去？你和谁去？我和朋友一起去。我和朋友一起去。你呢？我和父母去新加坡。我和父母去新加坡。好，我们再来一次ya. Oke, cukup singkat ya. Kita sekali lagi. 第4课，今天你忙不忙？今天你忙不忙？很忙。上午去公司上班，下午去学校学习中文。晚上呢？晚上在家复习中文做作业。明天你休息吗？明天休息，不工作也不上课。我们明天一起去打球好吗？好。学校什么时候放假？下星期一。什么时候开学？下个月1号。放假你去哪儿？我想去中国。我想去中国。我nya berubah nada karena siangnya nada 3 ya. 我想去中国。你和谁去？我和朋友一起去。你呢？我和父母去新加坡。我和父母去新加坡。好，我们先来看一下意思，再来练习绘画，好吗？Ya, kita sambil lihat dulu artinya, nanti kita latihan conversation ya. 第4课 lesson 4, wah 很快哦，我们到第5课就结束了jadi lesson kelima udah beres. Mungkin nanti kita akan bahas ya tentang pinyin yang lebih mendalam ya, ada modulnya di belakang. 好，第4课你忙不忙ya? 今天你忙不忙? Hari ini kamu sibuk nggak? Oke, teman-teman saya mau tanya, 今天你忙不忙? 忙不忙 boleh diganti dengan sinonimnya apa? Kalau nggak mau, aduh Laoshi saya nggak mau yang kayak gini patternnya. Saya mau yang satu lagi. Iya, 谢谢 ya. Sudah banyak yang
komen di chat dan benar semua ya. Jadi teman-teman kalau yang ini teman-teman bebas mau pakai mang pu mang, hao pu hao gitu ya, atau yao pu yao gitu ya. Kalau mau pakai yang pattern gitu silakan. Atau enggak, saya mau yang singkat aja gitu ya. Mang mah, hao mah, terus yao mah gitu ya. Oke ya. Oke, jadi 今天你忙不忙？今天你忙吗？ Boleh banget ya. Kalau itu sama sinonim ya. Yang penting teman-teman masih ingat nggak kemarin kita bahas tentang pu dan i untuk perubahan nada. Punya kalau dijepit ya, diapit sama dua huruf yang sama, biasanya rata-rata pu memakai nada 5 ya. Karena dia memang tidak berfungsi sebagai tidak gitu ya. Dia cuma kayak partikel, makanya dia nada 5 ya. Jadi, 今天你忙不忙? Hari ini kamu sibuk nggak? Oh, 今天我不忙，今天我很忙gitu ya. Hari ini saya sangat sibuk, 我很忙，我不忙, saya tidak sibuk. Baik, kita lanjut berikutnya ada Lin Hua. Lin Hua ini nama orang ya. Nada 2 semua. Lin Hua. 今天你忙不忙? Hari ini kamu sibuk nggak? 今天你忙吗? 也可以 ya. Hari ini kamu sibuk tidak? 很忙，很忙 ya, sangat sibuk. 上午去公司上班，下午去学校学习中文。Sibuk ya, sangat sibuk. Pagi hari pergi ke kantor untuk kerja ya. 去公司上班，下午去学校学习中文。Sore hari pergi ke sekolah belajar bahasa Mandarin ya. Teman-teman masih ingat kalau kita punya zai, masih ingat ya di kantor gitu ya. Kalau saya ganti nih, ini kan dia pakai arah, cu, pergi gitu ya, arah. Tapi kalau misalnya kita pakai di, posisinya tetap sama nggak? Misalnya pagi hari bekerja di kantor. Bahasa Mandarinnya? Pagi hari bekerja di kantor. Susunan kalimatnya gimana? Masih ingat kalimat basic yang kita pelajari? Ya, lagi ketik ya. Saya tunggu dulu karena ini reviewan bahan kalimat basic pelajaran sebelumnya. Oke. Iya, 早上 boleh, 上午 boleh, 在公司上班. Kalau misalnya teman-teman mau pakai di perusahaan bekerja, di itu 在, benar nggak? Sampai sini ya, mungkin saya bantu tulis kalimat. Saya ganti ke satu lagi ya. Maksud saya, sebenarnya saya mau kasih tahu ini. Contoh kalau kalimatnya ya, pagi hari bekerja di kantor. Kan bahasa Indonesia kan begini. Nah, teman-teman yang dulu kemarin ikut kelas grammar basic, kalau ada di itu kan zai, benar nggak? Nah, susunannya adalah pagi hari apa? 上午 boleh, 早上 boleh ya. Saya pakai 上午. Bekerja di kantor, maka saya bilang zai harus ditarik dulu ke depan ya. Zai, kantor itu maksudnya perusahaan ya. 公司. Terus baru kata kerja, baru verb. 在公司上班. Sampai di sini sudah ingat? Oke ya. Nah, yang saya mau kasih tahu teman-teman supaya sejalan sekalian lah teman-teman menghafal pola gitu ya. Jadi ini ada pola. Polanya apa? Kalau di materi kita adalah dia pakai arah gitu ya. Pergi ke kantor untuk bekerja. Bener nggak? Dan posisinya sama. Teman-teman berasa nggak? Jadi maksud saya kalau nanti bikin kalimat misalnya pagi hari saya pergi ke sekolah belajar gitu ya, atau ke sekolah untuk belajar. Nah, maka boleh pakai 去, tapi kata kerja taruh belakang ya. 去学校学习, pergi ke sekolah belajar. Tetap kata kerja itu ditaruh di belakang kayak gitu maksudnya. Ya, 上午去公司上班，下午去学校学习中文. Nah, jadi maksud saya dia formatnya tetap sama. Keterangan waktu, terus ada di atau arah kemana, ya tempat, arah itu pasti tempat. Habis itu baru verb. Sampai di sini oke?
Maksud saya mau sekalian, jadi teman-teman kalau ini berarti paham, oh ada 2 pola nih, saya boleh pakai begini. Jadi nanti kalau translate kalimat, tidak kebalik-balik lagi ya. Oke. Sampai sini oke? Ya, tadi ada yang banyak jawabin saya ya. 早上在公司上班，对，很好。上午在公司上班。Berarti sudah lumayan menguasai yang namanya format kalimat basic yang ada 在 di ya. Oke. 我们再看一下。Lanjut ya, 下午去学校学习中文. Kalau kalimat ini dia pakai arah ya. Pergi ke sekolah. Atau di situ perginya kalau teman-teman nggak translate, itu artinya ke sekolah belajar bahasa Mandarin ya. 下午去学校学习中文. 学习中文 boleh kita ganti nggak dengan 学习汉语? Boleh? Boleh ya. Jadi di sini konteksnya 中文 sama 汉语 itu sama, boleh. Tapi kalau teman-teman mau detail, Laoshi, kenapa ada 2? Kenapa nggak 1 aja? Nambahin kosakata aja gitu ya. Iya, mereka punya penggunaan yang beda. Cuma kalau kayak ini kan konteksnya umum, belajar bahasa Mandarin ya ada tulisan, ada ngomong ya. Jadi bolehlah pakai 中文, ya juga boleh pakai 汉语. Cuman yang perlu diingat, 中文, 文 itu adalah 文字, mungkin teman-teman boleh mengenal satu kosakata ini namanya 文字. 文字 itu adalah tulisan. Dari Hanzi de zi ya, 文字 ini lengkap tulisan. Nah, maksud saya, kenapa saya kasih kosakata 文字 supaya teman-teman langsung merasa oh 文字 tulisan. Jadi memang sesuatu yang ditulis. Contoh nama Mandarin. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mereka di sini tidak bisa sinonim ya. Nama Mandarin kita bilangnya apa? Nama sudah pernah tahu ya. 我们说什么？中文名字. Ya. Nah, kalau ini, khusus ini, tidak bisa teman-teman bilang, Laoshi, saya boleh nggak ganti dengan Hanyu? Ganti sih boleh, cuma nggak ada orang ngomongnya begitu masalahnya ya, jadi aneh kan. Jadi yang penting teman-teman tahu bahwa mingzi itu biasanya kan ditulis ya, kalau zaman sekarang diketik. Kalau zaman dulu kan nama itu ditulis, sehingga dia pakai padanannya adalah 中文名字. Ya, yang angkatan lama sudah pasti tahu ya, karena saya ngulang beberapa kali. 中文名字，没有说汉语名字，没有，nggak pernah dengar malah ya. Tapi kalau percakapan bahasa Mandarin, rata-rata pakainya percakapan bahasa Mandarin. Percakapan apa? Bahasa Mandarinnya? Percakapan? Oke ya. Kalau percakapan bahasa Mandarin biasanya orang-orang ngomongnya Hanyu, Hui Hua. Hui Hua ini percakapan, conversation ya. Hanyu, Hui Hua. Hanyu itu bahasa Mandarin ya. Yu, Hanyu, Hui Hua, betul. Ya, jadi teman-teman berasa nggak? Oh iya ya, dia ada pasangannya karena ada penjelasannya. Hanyu itu lebih bahasa ngomong gitu ya. Hui Hua percakapan. Oh iya, samalah mereka rananya gitu ya. Jadi Hanyu Hui Hua, 中文名字gitu ya kalau mau detail perbedaannya. Oke. Kita lanjut. Oh, Hanyu Ban. Hanyu Ban itu kelas bahasa Mandarin ya, kelas Mandarin Hanyu Ban. Oke. Xie Pak Amin ya. Ban itu kelas ya. Nah, kalau bahasa Mandarin doang Hanyu. 绘画 itu conversation ya, 绘画. 好，再来 kita lanjut. 晚上呢? 晚上呢? Jadi bagaimana dengan malam hari? Kan dia tanya ya si Fu Cai, terus Fu Cai bilang, iya saya sangat sibuk gitu ya. Pagi hari ke kantor, ngantor, sore pergi ke sekolah belajar bahasa Mandarin. Oh ya, gimana kalau malam hari gitu ya? Kayaknya Lin Hua mau ajak dia. Jadi dia lagi cek ya jadwal temannya ini gimana. Nah, terus si Fu Cai bilang, 晚上在家复习中文做作业. Oh, kalau malam hari di rumah mereview ulang. Fusi itu mereview kembali bahasa Mandarin, mengerjakan PR.
作业 ya, 做 mengerjakan, 作业 PR. Teman-teman bisa lihat huruf Mandarinnya juga berbeda ya. 做 padahal sama-sama baca 做 ya. Jadi malam hari di rumah mereview bahasa Mandarin terus mengerjakan PR atau tugas ya. 明天你休息吗? Besok kamu istirahat kah? 明天休息, besok istirahat. Teman-teman masih ingat 休息 bisa artinya benar-benar istirahat atau arti lainnya adalah kemarin saya pernah kasih ya waktu penjelasan bisa artinya benar-benar istirahat gitu ya, sudah malam saya mau istirahat atau sudah capek saya mau istirahat, atau dia ada arti lain artinya libur, betul ya, tidak kerja. Jadi teman-teman nanti kalau misal orang ngomong coba dicermati gitu ya, iya benar libur. Dia maksudnya libur atau istirahat ya. Misal 我今天很累我想休息 gitu ya. Hari ini saya sangat capek, saya pengen istirahat. Kalau di situ istirahat. Tapi kalau misal 明天你休息吗? Oke, ya itu maksudnya besok libur nggak gitu ya. 明天你休息吗? Besok kamu libur kah? 明天休息不工作也不上课 ya. Tidak bekerja juga tidak mengikuti kelas. Artinya tidak ada kelas, 不上课. Teman-teman bisa lihat perbedaan nada pu ya, sudah kepake ya di lesson ini ya. Jadi pu kung zuo karena kung nada 1, jadi pu tidak berubah. Pu berubah ketika ketemu nada pu, sebenarnya nada 4. Terus dia berubah nada jadi nada 2 ketika ketemu nada 4. Ya, xie. Kalau teman-teman sulit untuk menghafal, saya kasih sedikit apa ya, mungkin logika gitu ya. Jadi pu nada 4. Kalau dia ketemu nada 4 lanjut 4 biasanya agak kaku, benar nggak? Pu shang ke. Orang paham nggak? Paham. Salah arti nggak? Nggak akan salah arti. Cuma bacanya nggak enak. Pu shang ke. Makanya itu, ya khusus pu doang ya. Yang huruf lain tidak ya. Jadi khusus pu. Oh, laoshi karena dia nada 4, ketemu nada 4 kan bentrok ya. Mungkin kayak cerita begini teman-teman jadi hafal. Karena ketemu nada 4 bentrok, maka si pu merubah dirinya jadi nada 2. Bu shang ke, bu qu. Ya, qu nada 4, jadi pu berubah jadi nada 2. Gitu ya. Semoga ceritanya membantu teman-teman lumayan menghafal daripada hafal yang pu ketemu apa tidak berubah, pu ketemu apa berubah ya. Jadi ingat, karena dia 4, dia ketemu 4 bentrok, jadi dia mengubah dirinya jadi nada 2 ya. 2 pasangannya sama 4 ya. Genap sama genap. Itu cerita saya ya. Semoga membantu ya. Pu kung zuo ye bu shang ke. Karena pu lumayan dia cuman berubah karena ketemu nada 4 doang ya. Yang lainnya aman. Sama dia kalau diapit dia jadi nada 5. Itu doang ya. Pu lebih simple daripada i. 好，再来我们看一下ya. Jadi besok istirahat, tidak bekerja juga tidak menghadiri kelas. 我们明天一起去打球好吗? Kita besok pergi bersama-sama main bola, oke kah? 好, oke, baik gitu ya. Jadi si Linhua ajakin Fu Cai, besok kalau kamu libur kita main bola bareng-bareng ya. 好吗? Di sini dia nggak pakai 好不好, tapi pakai 好吗 ya. Jadi ada variasi kalimat. Lanjut. 学校什么时候放假? Sekolah kapan ya? 什么时候 ini satu frase artinya kapan. 什么时候放假? Libur. 下星期一 apa itu teman-teman? 下星期一 Senin depan ya. 下 artinya next. Lanjut ya. Kalau misalnya Senin lalu, Senin minggu lalu, 我们说上. Jadi enaknya menguasai kosakata lawan kata ini ya. Shang lawan katanya xia. Shang xingqi berarti Senin lalu ya. Shang xingqi i. Tempat saya nggak cukup sebentar. Shang xingqi i. Ya, jadi tinggal ganti ya shang sama xia. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya kegunaannya menguasai yang lawan kata lumayan ya. Xingqi i. Shang xingqi i. Senin minggu lalu ya, Senin lalu, 上星期一. Kalau mungkin teman-teman bertanya, 老师 boleh nggak kita pakai 下个星期, 上个星期? Boleh ya. Ke di sini boleh tukaran, boleh dihilangkan, boleh ada gitu ya. Boleh bilang 上个星期一, 下个星期一, boleh. Atau tidak pakai ke, dua-duanya boleh ya. Oke, saya lanjut dulu.
什么时候开学？什么时候开学？ Kapan mulai sekolah? 下个月1号。下个月 berarti bulan depan. Ya. Tadi Xingqi itu ke-nya boleh dihilangkan. Kalau ke untuk di 下个月 itu tidak bisa. Tidak ada orang bilang 下月, adanya bilang 下个月. Nah, kalau gitu lawan kata dari bulan depan adalah bulan kemarin. 我们说什么? 上个月 bulan lalu ya. Kalau sang sama sianya masih sama, cuman untuk bulan si ke jangan dihilangkan. Agak aneh ya. Bulan lalu 我们说上个月. Kalau 下个月 bulan depan 1号 tanggal 1 ya. 下个月1号. 放假你去哪儿? 放假你去哪儿? Libur kamu kemana? 我想去中国. Saya pengen ke China gitu ya. 我想去中国. 你和谁去? Kamu pergi sama siapa? Kamu dan siapa perginya? 我和朋友一起去. Saya pergi bersama-sama dengan teman ya. 我和朋友一起去. 你呢? Bagaimana dengan kamu? 我和父母去新加坡. Saya dan orang tua pergi ke Singapura ya. 好, ini arti dari conversation kita. 我们还有时间吗？时间到了是吧？好，没关系，我们下个星期再来做练习，大家在家里复习好吗？ Teman-teman review di rumah ya, minggu depan kita lakukan latihan conversation ya untuk lesson 4. 大家帮忙提醒一下啊， teman-teman bantu saya remind ya, udah selesai arti dari lesson 4nya. 好，我在这儿祝大家周末愉快，谢谢班长，谢谢大家，我们下谢星期谢老师。谢谢老师，谢谢班长。谢谢班长。